Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun bagi para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Hari ini kita berkumpul dalam sebuah acara kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Tepatnya hari ini Kamis, tanggal 12 November tahun 2020. Apa yang jadi tema Kalam saat malam ini? Inilah tema kita. Providentia Dei. Itu kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa Latin. Kalau diterjemahkan artinya adalah pemeliharaan Allah. Providentia Dei artinya pemeliharaan Allah. Dari bacaan mana kita nanti akan mendalami firman Tuhan ini? Yaitu dari Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ibu bapak, saudara-saudariku, yakinkah kita bahwa kita memiliki Allah yang sungguh memelihara hidup kita tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu? Itu sebabnya kalau kita mengatakan Pak Stefanus, aku yakin Allah memelihara hidupku. Inilah sebuah lagu yang kita nyanyikan. Pertama nanti kita nyanyi pakai bahasa Jawa. Kemudian nanti kita nyanyi pakai bahasa Indonesia ya. Lagunya Tak Syukuri Uripku ing Astaning Gusti. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Tak syukuri uripku ing astaning Gusti, ati seneng yen terus pada ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabehe panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep, gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Ku bersyukur hidupku dalam tangan Tuhan, hati senang semua melayani Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberi penghiburan, damai tenang di sepanjang kehidupan. Tuhan Yesus, kau ku cinta selamanya. Tuhan Yesus, kau ku puja selamanya. Tuhan memberi hidup penuh pengharapan, hidup kekal Tuhan Yesus yang memberi. Amin. Ya. Mari kita mengawali dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami punya kesempatan untuk mendalami firman-Mu dalam acara kuliah Alkitab Malam. Kami mau merenungkan tentang tema Providentia Dei. Biarlah kami boleh mengenal pemeliharaan Allah yang kami alami dari waktu ke waktu. Tuntun kami dengan sabda firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu membagikan firman-Mu menjadi berkat buat hidup kami satu persatu. Kami yang mengikuti acara ini secara online dari rumah kami masing-masing, dibuka hatinya
untuk memahami dan merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berfirmanlah untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah tema kalam yang kita sama-sama akan ikuti di saat ini, Kamis 12 November 2020. Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Seperti apa Allah memelihara hidup kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita akan mendalami firman Tuhan dari Injil Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dari rumah masing-masing, kita ikut membaca, kita ucapkan bareng-bareng firman Tuhan begini ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ibu bapak, saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya lebih dahulu, Pak Stefanus, burung pipit itu kayak apa ya? Mungkin kita bisa sebut burung pipit itu kalau di daerah kita namanya manuk emprit. Ya, burung yang kecil, burung yang bisa kita temui sehari-hari dan tampak begitu sepele sekali keberadaan burung. Tapi kalau bicara tentang burung, saya tertarik bagaimana untuk kita mengingat dan melihat kira-kira kalau kita mesti meneliti kehidupan burung, kita apakah bisa membedakan dengan teliti dan cermat? Nah, kemarin saya melayani peneguhan pemberkatan nikah. Pada saat saya melayankan firman Tuhan, khotbah pernikahan, saya tampilkan pertanyaan kepada mempelai pria lebih dahulu. Saya bertanya kepada mempelai pria, coba kalau lihat burung biru dan warna kuning ini, kira-kira burung jantannya yang mana? Saya tanyakan ini kepada mempelai pria dan mempelai pria tersenyum lalu mengatakan, Pak Stefanus, pasti burung jantannya yang warna biru. Lalu saya tanya, kok tahu kalau biru itu yang burung jantan? Lalu mempelai pria itu menjelaskan, ya iyalah, bukankah burung ini yang melakukan pendekatan lebih dulu ya? Lihat burung warna biru ini yang mendekati pasangannya, yang aktif ya, yang terus mulai berinisiatif. Dan bukankah biasanya laki-laki itu menandai dirinya dengan berani mendekati pasangannya lebih dahulu. Jadi benar kalau mempelai pria menyebutkan burung warna biru ini pasti itu burung yang jantan. Lalu pada saat kebaktian peneguhan pemberkatan nikah kemarin, saat khotbah saya tampilkan sebuah gambar dan saya bertanya kepada mempelai wanita, coba kalau gambar yang ini, mempelai pria tadi udah menjawab, sekarang mempelai wanita, mana burung yang betina? Wah, langsung wajah mempelai pria ini kemudian melihat pasangannya, lalu mempelai perempuan itu tersenyum dan mengatakan, Pak Pendeta, pasti burung betinanya yang sedang berkicau ini ya. Tampak sekali dia sedang banyak ngomong ya. Lalu saya menjelaskan, benar, gue orang yang paling gak bisa bedain mana burung jantan dan mana yang betina. Tapi kalau lihat gambar ini gue bisa tahu mana suaminya ya. Suaminya yang diem aja itu terus ya. Sementara pasangannya yang banyak ngomong ya. Ibu bapak saudaraku,
bicara tentang kehidupan burung, satu kali Tuhan Yesus menceritakan lewat sebuah pengajaran, lewat perumpamaan yang menarik sekali. Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi yang bagus banget. Ayo kita baca bareng-bareng sekali lagi dari Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yuk kita baca sama-sama ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Keren. Sungguh menarik sekali ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, menggunakan perumpamaan melihat burung-burung pipit yang beterbangan saat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit itu harganya dijual 2 ekor cuman 1 duit? Duit adalah mata uang terkecil yang dipakai pada saat itu, koin yang sangat sepele harganya. Mungkin kalau sekarang bisa kita bandingkan dengan koin 500 rupiahan gitu ya. Dengan 1 koin bisa dapatkan 2 ekor burung pipit. Harganya benar-benar sangat-sangat murah. Menarik sekali. Kalau burung pipit yang harganya begitu murah, ternyata 1 ekor pun tidak akan diizinkan Tuhan jatuh ke bumi kalau tidak dikehendaki oleh Bapa. Menarik. Tuhan katakan coba kita hitung rambut kepala kita. Jumlah rambut kepalamu pun itu terhitung semuanya. Dan jangan kamu takut karena hidupmu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, melihat gambar burung-burung ini mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita yang sangat menarik. Bagaimana kisah ceritanya? Satu kali ada serombongan pekerja sedang mempersiapkan pembangunan jalan raya melewati dan melintasi wilayah pedesaan. Nah, karena membangun jalan raya harus lewat pedesaan, di desa itu ada banyak pohon-pohon yang besar. Berarti rombongan pekerja ini mau nggak mau harus menebang pohon-pohon besar yang ada di pinggiran jalur jalan itu nanti. Kita bisa bayangkan gambarnya kira-kira demikian. Bagaimana rombongan pekerja ini sedang mempersiapkan jalan untuk melintasi desa yang terpencil tadi. Bagaimana pohon-pohon itu mesti disingkirkan supaya proses membangun jalan raya di desa itu lancar nantinya. Kita lihat banyak orang dari wilayah penduduk desa pun ikut siap untuk membantu dan mengizinkan para pekerja itu betul-betul mempersiapkan jalan raya melintasi desanya. Terbayang betapa indahnya nanti desa kita kalau ada jalan raya yang menuju aksesnya lebih mudah untuk transportasi bisa keluar masuk lewat desa kita. Sebuah harapan besar. Bagaimana pembuatan jalan raya itu tampak sudah mulai dibangun, tahap-tahapnya tampak sudah semakin jelas. Terus jalan itu diperluas, diperpanjang. Rombongan-rombongan orang-orang ini begitu semangat sekali untuk membangun area jalan raya melintasi pedesaan tadi. Menarik, jalan itu sudah mulai disiapkan jauh sekali. Tapi belum rampung. Yang menarik kisahnya adalah bagaimana ketika mereka mau menebang pohon, tiba-tiba
terdengar suara cicit dari anak-anak burung yang belum bisa terbang dalam sebuah sarang. Sarang itu letaknya ada di atas pohon yang ini. Maka mandor pekerja itu segera mengambil cat. Pohon itu dikasih tanda silang. Dilarang menebang pohon ini. Anak buahnya kalau baca tanda silang itu langsung ngerti pohon ini tidak boleh ditebang. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Bagaimana ternyata betul apa yang diperkirakan mandor tadi. Di atas pohon yang besar itu ada sarang burung. Dan ada anak-anak burung yang masih kecil-kecil, belum punya sayap yang kuat untuk anak-anak burung ini terbang. Jadi benar sekali mandor tadi memberi kode stop, tanda silang, jangan ditebang. Ibu bapak, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Setelah proyek membangun jalan itu diarahkan ke sana dulu, setelah lewat beberapa minggu, mandor ini kembali lagi ke tempat pohon yang ada tanda silangnya. Dan cepat-cepat mandor ini memanjat pohon itu. Dan dia ingin mengintip isi sarang burung yang ada di atas itu. Puji Tuhan. Sekarang sarang burung itu sudah kosong. Anak-anak burungnya sudah bisa terbang. Anak-anak burung itu sudah pergi dari sarangnya. Dan mungkin membuat sarang baru di pohon yang lain. Segera mandor ini menghapus tanda silang tadi. Dan ia memerintahkan kepada anak buahnya. Begitu ia tahu bahwa sarang burung itu sudah kosong melompong. Oke, kasih kode jempol. Boleh ditebang pohon ini. Sudah aman. Menarik. Pohon besar itu pun mulai ditebang. Proyek pekerjaan membangun jalan diteruskan. Dan luar biasa. Kemudian dituliskan, lihat. Jika burung kecil yang lemah itu dipelihara Tuhan, lewat seorang mandor yang tegas dan kasar itu, terlebih pula hidup kita semua pasti sangat disayang Tuhan, bukan? Mari kita ingat bagaimana sampai hari ini Tuhan sudah memelihara hidupku. Tuhan sudah menjagai keadaanku. Tuhan sudah menjauhkan diriku dari segala macam bahaya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau kita lihat burung-burung beterbangan, ketahuilah tangan Tuhan memelihara burung-burung itu terlebih terhadap diri kita, anak-anak Tuhan. Jadi kita pun diingatkan. Bukan cuman menyadari kalau Tuhan memelihara kita. Namun satu tugas yang menarik. Apakah lebih baik lagi jika kita mau bersikap seperti mandor tadi. Ya, hidupnya penuh kasih, bersedia dipakai Tuhan, memperhatikan orang lain, menolong sesama. Dan itu sungguh-sungguh mengajak kita belajar memberi perhatian kepada sekitar kita. Bersedia mengulurkan tangan untuk mengasihi maupun menolong orang-orang di sekeliling kita. Bukankah ini salah satu cara seperti yang tema kalam ini dibahas? Providentia Dei. Bagaimana
ada pemeliharaan Allah. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita kembali mendalami bacaan firman ini bareng-bareng. Kita baca sekali lagi Matius 10 ayat 29 sampai dengan ayat 31 ya. Kita ucapkan sama-sama ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan pemberitaan firman ini di hadapan orang-orang banyak pada saat itu. Ketika mereka hidup dalam keadaan serba berkekurangan. Ketika saat itu masyarakat hidup dalam keseharian yang sangat-sangat penuh keprihatinan. Tuhan Yesus datang dan mengajarkan firman kepada rakyat jelata saat itu. Hidupmu lebih berharga daripada burung pipit. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau burung pipit tidak dibiarkan Bapa jatuh ke bumi, apalagi hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Saya jadi tertarik dengan sebuah kisah tentang kehidupan di antara keluarga burung. Ibu bapak, saudaraku, coba kita lihat bagaimana tiap pagi burung keluar dari sarangnya, pergi mencari makan. Nah, tahukah kita? Burung yang pergi mencari makan itu tidak pernah terbayang sebelumnya, aku harus pergi kemana. Dan aku mesti menuju di mana. Dia hanya tahu, aku perlu cari makanan yang diperlukan. Bahkan mungkin anak-anak burung itu ditinggal pun dalam keadaan sedih. Sampai-sampai digambarkan dengan kata-kata I miss you. Aku kehilanganmu kalau ditinggal pergi. Ya, tapi menarik sekali. Apa yang terjadi? Kadangkala sampai sore hari itu, burung itu bisa pulang dengan perut kenyang dan bisa membawa makanan buat keluarganya. Tapi kadang makanan itu cukup buat keluarganya. Sementara burung itu sendiri harus terpaksa berpuasa. Bahkan seringkali burung itu pulang gak bawa apa-apa buat keluarganya sama sekali. Sehingga baik burung ini maupun keluarganya sama-sama harus puasa, menahan lapar karena tidak ada makanan apapun. Ibu bapak, saudaraku, meskipun begitu, coba perhatikan. Burung memang lebih sering mengalami kekurangan makanan. Karena burung tidak pernah punya kantor yang tetap. Apalagi setelah lahan kehidupan burung ini banyak diserobot manusia. Dibangun menjadi jalan raya, dibangun menjadi perumahan-perumahan. Tapi lihat, kita tidak pernah menemukan ada burung yang putus asa. Kita tidak pernah bertemu burung yang membenturkan kepalanya ke batu cadas. Kita nggak pernah ketemu burung yang sampai menenggelamkan diri ke dalam sungai. Kita tidak pernah bertemu burung yang nekat memilih meminum racun untuk mengakhiri kesulitan dan penderitaannya, bukan? Justru kita bertemu dengan kehidupan burung yang menarik. Burung yang tetap optimis tentang hidupnya. Walaupun mungkin terasa kelaparan, namun burung tiap pagi
masih bisa berkicau dengan merdunya memuji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, tampaknya burung memang menyadari bahwa hidup ini suatu waktu bisa berada di atas, tapi di lain waktu bisa terhempas ke bawah. Suatu waktu bisa kelebihan makanan, tapi suatu waktu bisa juga mengalami kekurangan makanan. Suatu waktu bisa sangat kekenyangan, tapi suatu waktu juga bisa sangat kelaparan. Namun satu hal yang tidak pernah dilupakan, burung tetap selalu menyanyi, berkicau, merdu, memuji-muji Tuhan, bukan? Ibu bapak, saudaraku, bicara tentang kehidupan burung menata keluarganya, mengingatkan saya dengan kehidupan bagaimana burung manyar mempersiapkan tempat tinggal untuk keluarganya. Seperti apa burung manyar bertanggung jawab untuk keluarganya? Ayo kita lihat video ini. Bagaimana burung manyar itu mencoba mencari serat-serat daun. Lalu dibuat sebuah tempat tinggal, sebuah sarang di atas pohon. Inilah sarang burung manyar. Bagaimana serat-serat daun tadi dipilin, diikat, ditata sedemikian rupa. Dia ambil sehelai demi sehelai, terus ditarik memanjang menjadi semacam tali yang kemudian nanti dipersatukan dengan air liur burung ini untuk ditata menjadi sarang. Lihat sarangnya, malah sudah 2 lantai. Ada lantai atas dan lantai bawah. Ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk burung manyar ini bersama pasangannya dan bersama keluarganya. Luar biasa bukan? Ibu bapak, saudaraku, sekarang kita sama-sama diajak untuk mengetahui bagaimana kita mesti menceritakan di dalam pergumulan diri kita tentang rasa takut yang ada pada diriku. Kira-kira kalau kita mesti menuliskan apa rasa ketakutan yang ada dalam diriku saat ini, apa yang ingin kau tulis? Ibu bapak, saudaraku, kalau saya diminta menulis apa rasa takut yang sedang menjadi pergumulan saya adalah membayangkan beberapa bulan lagi, gak sampai setahun, mungkin tinggal setengah tahun ke depan, sekitar 6, 7 atau 8 bulan lagi, kami harus berpisah karena anak saya lulus sekolah SMA. Anak saya kepingin mengajukan permintaan, Papa dan Mama, bolehkah Gloria kuliahnya di kota Jogja? Ibu bapak, saudaraku, pergumulan sebagai orang tua dengan anak tunggal, sebuah rasa ketakutan pun muncul di hati kami. Bisakah kami melepas kepergian anak tunggal kami yang selama ini 17 tahun sejak dari dalam kandungan, lahir, dibesarkan, 17 tahun bareng-bareng kemanapun dengan papa dan mamahnya. Lalu terbayang 6, 7 atau 8 bulan lagi kami harus berpisah dengan anak satu-satunya. Maka kami pun belajar untuk mengakui Tuhan, di hati kami pun ada rasa takut. Ya. Tapi ibu bapak, saudara-saudariku, kita masing-masing boleh kok menulis cerita ketakutan apa yang sedang aku hadapi saat ini. Mungkin ada yang mengatakan aku takut dengan pekerjaanku. Mungkin ada yang menulis aku takut memikirkan kesehatanku. Mungkin ada yang menulis aku takut ditinggal orang tuaku yang sudah tambah umur dan mulai sakit. Aku takut menghadapi bagaimana nanti kalau harus menikah misalnya. Ibu bapak, saudaraku,
Tiap orang punya rasa ketakutan masing-masing. Ketakutan itu butuh untuk ditulis dan diceritakan. Apalagi rasa takut ketika kita ada di dalam situasi masa pandemi virus COVID-19. Tiap waktu sudah lebih dari 7 bulan ini kita mesti mengenakan masker. Seperti bumi sedang menggunakan masker. Ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman, ada rasa benar-benar dunia tempat aku tinggal ini sedang dalam keadaan sakit. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Saya kagum dengan sekelompok anak-anak Tuhan yang bertemu dalam acara doa pagi online. Mereka punya kelompok doa pagi. Lalu kelompok ini mengirim gambar yang bagus banget. Andai kata bola bumi ini dipeluk dengan 2 tangan oleh Tuhan, maka kerinduan kami berdoa mengatakan, Tuhan, sembuhkanlah dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, harapan yang luar biasa. Tuhan, sembuhkanlah dunia ini. Mari kita boleh melihat seperti tema kalam saat ini. Kalau Allah memelihara bumi dan segala ciptaannya, Providentia Dei, ada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Saya rindu semua ketakutan yang muncul di hati kita akui di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bersandar kepada pemeliharaan Allah. Kita mau belajar mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya lebih daripada burung pipit tadi. Ibu bapak, saudaraku, kalau kita mengimani ada pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Sebuah lagu yang indah mau mengajarkan kita tentang lagu yang berjudul El Shaddai. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Demikian. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai. Saya akan mengiringi dengan alat musik gitar ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya ibu bapak saudaraku. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin.
Ibu bapak, kita akan menutup dalam doa. Dan setelah doa penutup nanti kita mau nyanyi penuh semangat lagu Besarlah Untungku. Ya, yuk kita bawa dalam doa penutup terlebih dahulu bersama-sama begini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan iman kami bahwa kami memiliki Allah pemelihara kehidupan. Terima kasih kami boleh dijagai oleh Tuhan melewati masa-masa wabah pandemi virus COVID-19. 7 bulan lebih kami harus hidup menjagai diri sedemikian rupa. Tanpa pemeliharaan-Mu kami tidak akan sanggup berbuat apapun Tuhan. Kami bersyukur karena kami dan seisi keluarga kami masih diberi berkat kesehatan, umur panjang, bahkan kehidupan yang boleh menikmati hari-hari pemberian Tuhan dengan berkecukupan. Terima kasih untuk semua berkat rezeki yang Tuhan alirkan dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam iman pengharapan kami. Tuhan, bila kami memandang masa depan, kami sungguh merasa takut dan gentar. Bila kami memikirkan apa yang akan terjadi di hari-hari esok, kami seringkali merasa cemas dan gelisah. Namun kami berterima kasih. Malam ini Engkau menyediakan firman-Mu yang menguatkan iman kami. Firman-Mu yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu. Dan kami rindu untuk menyerahkan semua anak-Mu yang mengikuti acara kalam online dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan peliharalah kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menutup dan mengakhiri acara kalam ini dengan sebuah nyanyian kegembiraan. Besarlah untungku jika Yesus menjadi milikku. Kami mengimani Tuhan Yesus memiliki kami dan kami pun menjadi milik-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua firman yang Kau taruh di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Mari ibu bapak saudaraku, kita nyanyikan sebuah lagu Besarlah Untungku. Saya akan mengambil alat musik ukulele ya. Kita nyanyi penuh semangat sukacita. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar
Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Amin. Sampai bertemu dalam kalam minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih.